Polisi menemukan sesosok perempuan yang kurus kering dalam keadaan telanjang terbaring di atas kasur yang terbuat dari jerami kering yang dia dipenuhi dengan, maaf kata, kotorannya sendiri dan juga air kencingnya sendiri. Hai, ada nggak di antara kalian di sini yang pernah mendengar istilah beauty privilege? Yaitu hak istimewa atau keuntungan langka yang dimiliki seseorang karena mempunyai penampilan fisik yang dinilai atau dianggap lebih menarik dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi, bahasa sederhananya, kamu cantik, maka kamu aman. Kamu cantik, maka kamu bebas. Nah, kebanyakan orang-orang akan beranggapan bahwa terlahir dengan wajah yang cantik, dengan paras yang rupawan, itu merupakan sebuah anugerah yang bisa membawa keberuntungan ataupun nasib baik. Tapi ternyata istilah lo cantik, lo bebas, lo cantik, lo aman, ini nggak sepenuhnya benar ya. Karena apa? Karena pernah ada seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik jelita dengan paras rupawan, yang ternyata kecantikannya ini sama sekali tidak bisa memberikan dia rasa aman, tidak bisa menyelamatkan dia, dan bahkan merenggut semua kebebasan dalam hidupnya. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Karena ternyata akibat dari wajahnya yang sangat cantik ini membuat dia akhirnya dikurung puluhan tahun di dalam kamar yang sangat gelap, terisolasi dari dunia luar. Dan kalian tahu apa yang paling mengerikan? Dia dikurung oleh ibu kandungnya sendiri. Enggak. Ini bukan cerita dongeng Rapunzel yang dikurung di loteng dan akhirnya dia bisa bertemu dengan cita sejatinya dan akhirnya happy ending. Cerita yang akan aku ceritakan hari ini benar-benar jauh dari kata happy ending ya. Cerita ini berasal dari negeri yang sangat jauh, yaitu di negara Prancis. Dan ini sebenarnya cukup ironis sekali ya, karena negara Prancis dengan julukannya La French, yang berasal dari bahasa Jerman yaitu Frank, itu artinya adalah orang-orang bebas atau manusia bebas. Namun mirisnya, di sana pernah tinggal seorang perempuan muda yang direnggut kebebasannya dan harus terisolasi dari dunia luar, bukan hanya selama belasan tahun, melainkan puluhan tahun. Kalau kalian penasaran, maka kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu, tinggallah sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya dan sangat terhormat di negara Prancis, tepatnya di daerah Poitiers. Keluarga bangsawan ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Émile Monnier. Dia seorang kepala fakultas seni yang sangat terkenal di kota tersebut. Dia juga memiliki seorang istri yang tentunya berasal dari kaum bangsawan juga bernama Louise Monnier. Keduanya dianugerahi 2 orang anak ya. Yang pertama perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Anak pertamanya lahir pada tahun 1849 dan diberi nama Blanche Monnier. Gak lama setelah kelahirannya Blanche, maka lahirlah adiknya yang bernama Marcel Monnier. Kelahiran Blanche dan juga Marcel tentu saja melengkapi kebahagiaan dari keluarga dari Monnier ya. Sejak kecil kedua anak ini benar-benar dilimpahi dengan kasih sayang dan kemewahan yang begitu luar biasa. Dan waktu pun terus berjalan. Singkat cerita, keduanya tumbuh dewasa dan si Blanche ini benar-benar menarik perhatian banyak orang ya. Karena apa? Karena dia tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik jelita. Kecantikannya ini benar-benar membuat banyak sekali pria tergila-gila dengannya ya. Sehingga hal inilah yang memicu perilaku ibunya menjadi sangat protektif terhadap si Blanche. Apalagi ditambah dengan kejadian tiba-tiba ayahnya meninggal dunia, sehingga hal ini semakin memperparah sifat ibunya untuk semakin posesif dan protektif terhadap si Blanche. Para pria pun datang berbondong-bondong ke rumahnya si keluarga Monnier dengan tujuan ingin meminang Blanche.
Tapi semuanya ditolak oleh ibunya si Blanche. Karena Louis Monnier ini berpikir, anaknya ini sangat cantik, berasal dari keluarga baik-baik, keluarga terhormat, keluarga dari kasta yang tinggi. Jadi dia berharap nantinya dia juga ingin memiliki menantu yang berasal dari kasta yang sama ya, yang dianggapnya akan pantas untuk putrinya. Namun seperti yang kita tahu bahwa hidup itu penuh misteri ya, bahwa kadang sesuatu tuh berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan termasuk juga cinta. Cinta bisa hadir, bisa datang di waktu yang sama sekali tidak kita duga ya. Nah, pada tahun 1876, tepatnya saat Blanche menginjak usia 25 tahun, akhirnya Blanche merasakan perasaan jatuh cinta ya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia bertemu dengan seorang pria yang usianya sebenarnya lumayan cukup jauh di atas dia ya. Namun itu tidak menghalangi dia untuk jatuh cinta dengan pria tersebut. Pria ini memiliki pekerjaan sebagai seorang pengacara ya. Namun kalian jangan bayangin ini adalah pengacara yang kaya raya, yang sukses, yang mapan. Enggak, bener-bener jauh dari semua kata itu ya. Karena ini pengacara yang nggak begitu laku. Jadi secara finansial nggak begitu bagus dan dia mengalami kayak kesulitan ekonomi gitu. Jadi dengan kata lain, Blanche ini jatuh cinta dengan pengacara tua yang miskin. Tapi Blanche sama sekali nggak peduli dengan semuanya itu. Karena yang Blanche peduliin cuma hatinya ya. Yang penting hatinya baik ya, apa masalahnya? Karena bagi Blanche, cinta itu tidak pernah memandang usia, tidak memandang fisik, tidak memandang harta, tidak memandang status. Seperti itu ya. Jadi keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Nah, kira-kira ketika ibunya si Blanche mengetahui tentang peristiwa ini, mengetahui bahwa anaknya berpacaran dengan pria miskin, apakah ibunya akan merestuinya? Apakah sang ibu akan tinggal diam? Oh, tentu saja tidak. Si ibu benar-benar sangat murka dengan pilihan hati dari si Blanche ya. Jadi dia segera memberitahu si Blanche untuk segera putus dari pacarnya. Dan apakah Blanche mematuhi perintah ibunya? Blanche dengan tegas, dengan berani, dia menolak segala perintah ibunya. Pokoknya dia tetap kekeh, dia nggak mau putus dari pacarnya, yaitu si pengacara tua itu. Karena dia cinta, dan dia nggak mau kehilangan kekasihnya tersebut. Jadi hal ini membuat ibunya semakin naik pitam ya. Diberitahu secara baik-baik melalui mulut, si Blanche tetap nggak mau dengar. Akhirnya hal ini membuat ibunya melakukan tindakan fisik, yaitu dengan mengurung Blanche di sebuah kamar kecil di rumah mereka. Hal itu bertujuan supaya si Blanche nggak keluar rumah secara diam-diam untuk menemui si pria tersebut. Karena ibunya juga takut nih, nanti gimana kalau tiba-tiba si Blanche nekat keluar rumah lalu nekat untuk kawin lari dengan si pria miskin ini. Tentu saja kan hal ini akan memalukan keluarga. Hal ini akan dianggap sebagai sebuah aib bagi sebuah keluarga bangsawan yang terhormat. Itu di pikiran ibunya. Jadi ibunya dengan kejam mengambil keputusan, dia menyeret si Blanche ke sebuah kamar kecil. Jadi dengan dibantu oleh pelayan di rumahnya dan juga adiknya si Blanche, yaitu si Marcel, yang waktu itu dia adalah seorang lulusan sekolah hukum ya. Jadi si Blanche ini dikurung di dalam kamar supaya dia nggak bisa kabur kemanapun, apalagi bertemu dengan si kekasihnya. Ibunya melakukan hal ini dan berharap bahwa Blanche akan jera dan mengubah keputusannya ya, dan akhirnya mau putus dengan si pacarnya. Tapi ternyata Blanche ini benar-benar adalah wanita yang cukup naif. Dia sangat keras kepala ya. Dia merasa, oh lebih baik aku dikurung daripada kebebasanku untuk mencintai seseorang yang sesuai hatiku itu dibatasi. Dia berpikir seperti itu. Hari demi hari terus berjalan, dan Blanche tetap di dalam kamar, nggak bisa ketemu siapapun. Hanya para pelayan yang keluar masuk ke dalam kamarnya untuk membawa makanan dan minuman. Awalnya, makanan dan minuman dibawakan secara rutin ya. Namun ternyata, semakin hari,
hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, si Blons tetap kekeh, tetap tidak mau mematuhi perintah ibunya. Dia tetap bersikeras, pokoknya dia nggak mau putus dari pacarnya. Dia nggak bisa lupain itu cinta di dalam hidupnya. Ibunya makin marah, makin murka. Akhirnya jatah makanan, jatah minuman itu mulai dikurangi. Yang awalnya rutin diberikan 3 kali sehari, lama-lama berkurang. Awalnya 2 kali sehari, berlanjut beberapa waktu. Namun Blons tetap berkeras kepala, tetap tidak mau mengubah keputusannya. Ibunya makin marah, jatah makanan minuman makin dikurangi. Sekarang makanan dan minumannya pun cuma sehari sekali. Bahkan semakin seiring berjalannya waktu, makanan dan minuman pun sudah sangat jarang diberikan ya. Makanan yang diberikan pun hanyalah sisa-sisa dari apa yang sudah dimakan oleh ibunya. Bahkan sekedar untuk keluar untuk memenuhi kebutuhannya untuk buang air besar ataupun buang air kecil, itu benar-benar dilarang ya. Dia nggak boleh keluar dari kamar itu. Kamar yang gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali, tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalamnya. Pokoknya sangat gelap, sangat pengap, nggak ada udara segar. Gak bisa bayangin betapa tersiksa dan menderitanya si Blons. Cuma dia tetap keras kepala, dia gak mau untuk putus dari pacarnya. Nah yang aneh, kira-kira para tetangga dan orang-orang di sekitar, kira-kira mereka nyadar gak sih? Mereka curiga gak sih kok tiba-tiba si Blons ini keberadaannya hilang lenyap dari lingkungan kota mereka? Ya sebenarnya mereka mulai nyadar sih, orang-orang mulai bertanya-tanya, loh di mana ini si Blons? Kok dia udah lama nggak kelihatan? Orang-orang mulai mempertanyakan keberadaannya si Blons. Nah untuk menghindari kecurigaan dari pihak luar, si ibunya ini mulai mengatakan kepada orang-orang di sekitar bahwa si Blons ini sedang menuntut ilmu di negara Inggris. Bahkan saking jadwalnya yang sangat padat, si Blons ini sampai nggak punya waktu hanya untuk sekedar berkunjung ke kampung halamannya di Perancis. Ya meskipun sebenarnya orang-orang agak merasa aneh, tapi ya udahlah. Ya mungkin memang dia benar-benar sangat sibuk sekolah di Inggris sampai nggak punya waktu untuk berkunjung ke rumah ibunya. Lama-kelamaan keberadaannya pun mulai terlupakan. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya dia sedang terkurung di ruangan yang sangat gelap di rumah tersebut. Hanya sang ibu, adik laki-laki, dan juga pelayan Blons lah yang tahu persis bagaimana kondisi Blons saat itu. Blons dikurung dalam kegelapan dan kesendirian bertahun-tahun lamanya. Lalu kira-kira apa yang terjadi dengan kekasihnya si Blons? Masa dia tinggal diam sih ketika dia tahu pacarnya tiba-tiba menghilang begitu saja? Apa dia nggak berusaha mencari? Apa dia nggak khawatir? Apa dia nggak cemas kira-kira apa yang terjadi dengan si Blons? Ya tapi karena waktu itu ibunya Blons memang sudah mengatakan kepada banyak orang bahwa si Blons ini sudah pergi ke negara Inggris, si pengacara ini merasa sudah pupus harapannya. Dia sangat patah hati karena dia merasa cintanya telah meninggalkan dirinya pergi jauh ke negara orang. Waktu terus berjalan dan tidak terasa 25 tahun sudah terlewati. Ya nggak berasa bagi orang-orang di luar yang bisa menikmati hidupnya, melakukan aktivitas dengan bebas ya. Sedangkan di sebuah ruangan yang sangat sempit dan gelap, yang tidak ada ventilasi, tidak ada sirkulasi udara di dalamnya, tergeletak, tidak berdaya di tempat tidur, seorang perempuan dikurung bertahun-tahun sampai 25 tahun oleh keluarganya. Bayangin aja ya, kita yang seharian di dalam kamar gak ngapa-ngapain gitu, kadang udah ngerasa sumpek, ngerasa bosan ya. Ini bayangin 25 tahun terkurung di atas tempat tidur, dirantai di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa bayangin betapa menderitanya, betapa tersiksanya, dan pasti udah gangguan mental sih. Pasti udah secara psikis udah nggak sehat sih pasti. Bukan hanya secara fisik ya. Ya secara fisik, secara mental, psikis semuanya benar-benar nggak sehat. Lalu kira-kira
Apakah kejahatan ibunya ini akan selamanya terbungkus rapi? Oh, tentu saja tidak ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu saat pasti kejahatan itu akan terbongkar. Ya meskipun mirisnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama sampai berpuluh-puluh tahun ya. Nah, pada tahun 1901, tiba-tiba pengadilan Prancis mendapatkan sebuah surat anonim alias surat tanpa nama yang ditujukan kepada Jaksa Agung pengadilan tersebut ya. Nah, ketika surat itu dibuka, di dalamnya berisi catatan yang menceritakan bahwa keluarga Mounier itu mengurung seorang perempuan di dalam rumahnya dan perempuan ini dikurung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Jaksa Agung yang menerima surat tersebut akhirnya mengeluarkan perintah kepada kepolisian setempat untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya, awalnya para polisi sempat ragu ya untuk menjalankan perintah ini. Karena di mata mereka, bahkan di mata masyarakat pada umumnya, keluarga Mounier ini adalah keluarga bangsawan yang terhormat. Jadi nggak mungkin keluarga ini menyembunyikan sesuatu yang gelap. Keluarga ini melakukan sesuatu kejahatan itu serasa mustahil buat mereka. Namun karena ini adalah perintah dari Jaksa Agung, para polisi pun segera bergegas untuk datang ke rumah keluarga Mounier. Singkat cerita, para polisi pun sampai di kediaman keluarga Mounier, dan ketika mereka sampai di sana ternyata rumah itu sedang kosong, nggak ada orang di sana. Jadi para polisi pun segera mendobrak secara paksa pintu rumah Mounier. Ketika mereka masuk ke dalamnya, awalnya tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan di rumah tersebut. Sampai akhirnya para polisi tiba-tiba mencium seperti bau yang sangat busuk dari rumah tersebut. Nah, karena mereka curiga ya, kira-kira itu bau apa, mereka pun mulai mengikuti dan menelusuri. Ini baunya dari mana sih? Dan ternyata bau tersebut berasal dari sebuah ruangan kamar yang sangat kecil dan sempit di rumah tersebut. Kamar itu terlihat mencurigakan dengan jendela yang ditutupi oleh kain tebal yang sudah sangat berdebu gitu. Dan polisi pun segera berusaha untuk membuka engsel dari jendela tersebut ya. Dan singkat cerita, akhirnya jendela itu pun terbuka. Dan ketika polisi masuk melalui jendela itu, mereka benar-benar shock dengan apa yang mereka lihat di dalamnya. Polisi menemukan sesosok perempuan yang kurus kering dalam keadaan telanjang terbaring di atas kasur yang terbuat dari jerami kering, yang dia dipenuhi dengan, maaf kata, kotorannya sendiri dan juga air kencingnya sendiri. Baunya luar biasa busuk, benar-benar bikin muntah ya. Dan yang membuat polisi semakin shock adalah identitas dari perempuan tersebut. Karena tak lain dan tak bukan, perempuan itu adalah putri kandung dari Louis Mounier. Perempuan cantik yang dikabarkan menimba ilmu di negara Inggris dan tidak pernah kembali lagi ke Prancis. Dan ternyata selama ini dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Justru dia terpasung, terantai, terbelenggu, terkurung di dalam kamar sempit di dalam rumahnya sendiri. Dan ketika dia ditemukan, dia dalam keadaan kondisi yang benar-benar memprihatinkan ya. Mengalami gizi buruk yang parah. Bahkan berat badannya saat itu hanya sekitar 24,9 kg. Rambutnya panjang, kusut, kulitnya sangat pucat karena tidak pernah terkena sinar matahari. Dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri karena ya udah berpuluh-puluh tahun dia nggak pernah menggunakan kakinya untuk berjalan ya. Jadi kakinya menjadi sangat lemah dan juga dia sama sekali tidak tahan dengan sinar matahari karena ya berpuluh-puluh tahun terkurung tanpa adanya cahaya, gelap total. Blons pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sementara Blons menjalani perawatan, seluruh anggota keluarganya pun menjalani pemeriksaan di kantor polisi.
Akhirnya polisi menetapkan Ibu Blons dan juga adik laki-lakinya menjadi tersangka dalam kasus ini. Kisah ini tentu saja langsung menjadi berita besar di seluruh Prancis. Dunia terkejut. Bagaimana mungkin seorang ibu tega mengurung putri kandungnya sendiri selama 1/4 abad? Bahkan saat diinterogasi, Ibu Blanche, yaitu Louise Mounier, dia tidak menunjukkan raut muka penyesalan sama sekali. Ia mengatakan bahwa ia melakukan semuanya itu demi melindungi kehormatan keluarganya. Gila. Ibu Blanche akhirnya divonis bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun sayangnya hanya 15 hari sejak penahanannya, Ibu Blanche pun ditemukan meninggal dunia di dalam penjara. Orang-orang beranggapan bahwa dia overdosis obat ya. Nah, lalu bagaimana dengan si Marcel, adik laki-lakinya si Blanche? Apakah dia juga dipenjara sama seperti ibunya? Dia tidak berhenti membela diri dan terus menyalahkan si ibu atas apa yang terjadi kepada saudara perempuannya. Tapi polisi tetap menyatakan bahwa si Marcel ini bersalah, karena meskipun mungkin dia bukan dalang utama di balik pengurungan adiknya, tapi tetap saja dia dianggap abai dengan apa yang terjadi dengan adiknya. Seharusnya dia tidak mengabaikan kondisi di mana adiknya dikurung oleh sang ibu. Makanya pihak pengadilan pun menetapkan hukuman 15 bulan penjara untuk Marcel. Setelah dibebaskan dari tempat dia terkurung, Blanche pun dirawat di rumah sakit karena kondisi fisik dan mental yang sangat buruk ya. Akibat dikurung sendirian selama 25 tahun tanpa udara segar dan cahaya matahari, Blanche pun dinyatakan mengidap koprofilia, eksibisionisme, dan juga skizofrenia. Umurnya kini 52 tahun, namun tubuhnya seperti nenek tua renta yang nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jangankan berdiri, untuk sedikit bergerak saja dia nggak mampu. Dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, namun luka fisik, trauma, dan mentalnya begitu sangat dalam. Ia tidak pernah benar-benar pulih, baik secara tubuh maupun jiwa. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi terganggu secara mental, hingga akhirnya meninggal pada tahun 1913, hanya 12 tahun setelah dibebaskan. Dan hal yang memilukan adalah sampai akhir hayatnya, sang pengacara alias kekasih dari Blanche ini, dia tidak pernah tahu menahu apa yang terjadi pada Blanche. Yang dia tahu adalah dia ditinggalkan secara tiba-tiba oleh Blanche ke luar negeri, dan dia patah hati sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1885. Dia pikir dia dihianati, ditinggal begitu saja secara tiba-tiba oleh si Blanche, yang dia tidak pernah tahu bahwa ternyata kekasihnya itu tidak pernah meninggalkan dia. Kekasihnya tetap berjuang mati-matian, bahkan sampai dikurung oleh ibunya hanya untuk memperjuangkan cinta mereka. Dan si pengacara tidak pernah tahu fakta ini sampai dia meninggal dunia. Sungguh sangat menyedihkan ya. Kisah Blanche Mounier adalah salah satu tragedi paling kejam tentang cinta, kekuasaan, dan kejamnya obsesi menjaga kehormatan keluarga. Ia adalah simbol bagaimana seseorang bisa kehilangan kebebasannya, bahkan dari orang yang seharusnya paling menyayanginya. Semoga kita belajar ya dari kisah ini, bahwa cinta itu tidak seharusnya dibunuh karena gengsi, dan bahwa kebebasan itu merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Terima kasih sudah sangat sabar mendengarkan cerita hari ini, dan sampai jumpa lagi di cerita lalu selanjutnya. Bye-bye.